Sepertinya cukup dulu, Ustaz. Baik Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sepertinya kajian kita cukupkan dulu. Nanti insya Allah segera akan disambung oleh Dr. Sarbini. Beliau ini dari Mercy. Maka insya Allah beliau akan membuka pertanyaan terkait apapun yang utamanya yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Maka silahkan Bapak Ibu siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, meski tidak terjawab semua karena kita terbatas oleh waktu juga. Namun tidak mengapa, namanya bertanya, kalau qadarullah, kalau Allah mengizinkan waktunya cukup, bisa dijawab oleh beliau. Dengan kerendahan hati kami mohonkan Dr. Sarbini, monggo. Baiklah para pemirsa Anda TV dan juga pendengar Radio Persada FM dan radio-radio lain yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah hadapan pemirsa semuanya. Beliau adalah Ketua Presidium Mercy yang menggantikan dulu adalah Dr. Susi Rizal. Beliau adalah Dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium yang tentu saja sudah sekian lama punya pengalaman bertahun-tahun di bidang kerelawan dan sudah beberapa negara beliau hampiri untuk melanjutkan atau memperjuangkan misi kemanusiaannya. Dan alhamdulillah kali ini bisa hadir di tengah-tengah pemirsa semuanya untuk memberikan sharing pengalaman dan lain hal terkait dengan kemanusiaan atau kegiatan kemanusiaan yang telah beliau emban bersama Mercy dan seluruh anggotanya. Untuk itu pada kesempatan kali ini yang sangat berbahagia ini beliau akan menyampaikan beberapa terkait dengan kondisi yang terbaru, kondisi Palestina dan sebagainya. Dan pada para pemirsa semuanya nanti bisa bertanya atau lain hal kepada beliau melalui line SMS atau line WhatsApp yang telah di-share sebelumnya di 0811 255 3000 0811 255 3000. Baiklah, kita punya waktu 1 jam ke depan, termasuk nanti untuk menjawab pertanyaan. Untuk itu waktu dan sebelumnya kami persilakan kepada Pak Dr. Sarbini Abdul Murad. Monggo Pak Dr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormatin Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC MHUM beserta jajaran MTA, kemudian relawan Mercy, kemudian para pendengar televisi MTA yang ada di seluruh Indonesia, mungkin ada di luar negeri. Alhamdulillah kami telah bisa hadir di sini dalam rangka untuk mempererat hubungan silaturahim antara Mercy dengan MTA. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa hubungan ini sudah sangat lama dibangun oleh Al-Irham Al-Ustadz Ahmad Sukino dan Al-Irham Dr. Yusri Rizal, jurnalis. Jadi hubungan ini harus kita bina terus pada generasi kedua mungkin Ustaz. Mudah-mudahan ke depan semua tugas-tugas besar kita tentang keumatan bisa beriringan, kita bisa beririsan, dan insya Allah Allah mudahkan semua urusan kita. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Palestina, topik yang sangat hangat, panas, hatta yaumil akhir. Jadi cerita Palestina bukan cerita sekarang, tapi cerita yang terus bergulir sampai dengan akhir kehidupan. Dan ini merupakan janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kehadiran kami di sini adalah untuk mengingatkan kita semua agar kita selalu ingat untuk Palestina, selalu membantu Palestina dalam keadaan senang, susah, menderita dan sebagainya. Jadi sebelum saya melanjutkan tentang Palestina, mungkin baiknya akan kita lihat sama-sama video yang akan diputarkan
Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua sebagian dari aktivitas Mercy yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Indonesia dan baru saja terjadi serangan dari pesawat tempur milik Zionist Israel dan suara dentuman masih terus terdengar dan kemungkinan masih ada korban-korban yang berjatuhan. Blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة من الأعداء من العدو الصهيوني، وجود هذا المستشفى في شمال قطاع غزة اللي بيخدم حوالي 360 ألف نسمة، هذا تطور وطفرة في قطاع غزة. طبعا احنا نشكر ونوجه الشكر الجزيل لمؤسسة ميرسي الإندونيسية التي قامت بإنشاء هذا المستشفى، ونتمنى منهم لو هو مزيد من المساعدة لإنشاء هو طابق أو طابقين ليقوم هو المستشفى بتطوير أكثر لافتتاح أقسام جديدة في المستشفى، وهو مساعدة في هو نقص الأسرة في الوقت الحالي، لأنه الأسرة لا تكفي لعدد الحالات التي تأخذ المستشفى. فنتمنى منهم كمان مرة هو مساعدتنا في افتتاح طابق أو طابقين جديدين ليقوم هو بسد الخلل في عدد. Ini salah satu dokter yang minta bantuan untuk bisa dibangun kembali lantai 3 dan 4. Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi Raja Palestina dengan adanya rumah sakit di Indonesia. Satu hari kalau keadaan normal bisa sekitar 500 orang pengunjung. Tapi waktu perang kemarin itu bisa sampai 600 orang ditangani oleh dokter-dokter yang ada di rumah sakit, baik yang luka ringan maupun luka yang berat.
Dan yang kita berikan kepada mereka ini betul-betul bantuan yang luar biasa, yang bukan rumah sakit yang kecil tapi rumah sakit yang besar dengan peralatan yang canggih, dengan dokter yang betul-betul kredibel, profesional. Para pemirsa sekalian, tidak semua orang paham terhadap Palestina. Ada seorang mengatakan begini pada saya, "Dok, saya baru pulang dari Palestina." "Dari mana?" "Dari tepi barat." "Dalam rangka apa?" "Dalam rangka umroh." Jadi memang Palestina dibagi dua, secara geografi dibagi dua. Ada yang disebut dengan tepi barat atau West Bank. Yang kedua ada yang namanya jalur Gaza. Jadi kedua daerah ini atau kedua tempat ini itu sangat berbeda untuk kita masuk. Beda sekali. Kalau misalnya orang umroh, dia harus melalui Yordania. Kemudian dia istilahnya itu adalah umroh mereka, itu ziarah ke Baitul Maqdis. Nah, kalau untuk ke Gaza itu harus melalui Mesir, tidak bisa melalui Yordania. Jadi ada dua geografi yang dipisahkan oleh Israel, sehingga antara tepi barat dengan Gaza ini tidak punya hubungan. Jadi ketika ada kericuhan di tepi barat, ini tidak bisa dibantu oleh yang ada di Gaza. Begitu sebaliknya. Nah, kita perhatikan bahwa rakyat Indonesia begitu besar ekspektasinya terhadap Palestina, dan ini dahsyat sekali. Saya pernah sekali berbincang-bincang ketika kita ingin mendirikan rumah sakit Rohingya di kantor markas PMI. Ketika itu salah satu teman diskusi kami adalah Bapak Ginanjar Kartasasmita, beliau adalah pelaksana pimpinan PMI, dan beliau mengatakan bahwa kenapa untuk menggalang dana ke Rohingya begitu sangat sulit, tapi kenapa untuk menggalang dana Palestina jauh lebih mudah. Dan ini merupakan satu isyarat kuat bahwa rakyat Indonesia dengan Palestina itu betul-betul sangat respect dan sangat membatin. Jadi walaupun kita lihat penderitaan jauh lebih berat di Rohingya, tapi perhatian dan ekspektasi masyarakat kita terhadap Palestina itu jauh lebih besar. Nah, menurut Syekh Yusuf Qaradawi, beliau mengatakan bahwa Palestina ini adalah menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam. Dalam kitabnya, kitab jihad, beliau mengatakan seluruh tanggung jawab seluruh umat Islam. Nah, pada awalnya ini adalah tanggung jawab masyarakat setempat atau rakyat setempat ketika Israel masuk ke Palestina. Tapi setelah penduduk setempat tidak mampu memberikan perlawanan terhadap Israel, maka jadi tanggung jawab negara-negara tetangga. Berarti negara-negara Arab mempunyai tanggung jawab yang jauh lebih kuat untuk membantu perjuangan Palestina. Tetapi ketika negara-negara Arab tidak mampu untuk membantu Palestina, maka tanggung jawab ini jatuh kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat dunia. Jadi kata Yusuf Qaradawi bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan membebaskan Palestina adalah, membantu Palestina adalah menjadi fardhu ain seluruh umat Islam. Jadi kata beliau, apakah kita harus mengirimkan tentara atau senjata? Bukan itu. Jadi bukan mengirimkan senjata atau pasukan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Nah, Mercy sebagai organisasi yang intinya ada para dokter, kami bisa mewakafkan keahlian dan keilmuan kami, skill kami untuk rakyat Palestina. Jadi masyarakat bisa membantu dengan dana, dengan uang, itulah bagian daripada jihad. Dan sama-sama kita ketahui bahwa fardhu ain Allah akan menanyakan pada kita nanti di yaumil akhir. Jadi berdasarkan semangat itu, maka Mercy menjadikan Palestina menjadi prioritas utama dalam program-program hari ini dan ke depan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Palestina hari ini
itu jauh dari apa harapan masyarakat dunia. Dan sama-sama kita ketahui bahwa Palestina adalah salah satu negara yang ikut serta pada konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Dan Indonesia sebagai inisiator dan fasilitator. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa satu-satunya negara yang belum mendapatkan kemerdekaan sebagaimana negara-negara yang lain adalah Palestina. Jadi ini menjadi tanggung jawab sejarah, menjadi tanggung jawab konstitusi bagi kita untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Ada sinergi antara pemerintah dengan Mercy dalam konteks ini. Ada sinergi antara pemerintah dengan rakyat Indonesia dalam hal ini. Jadi kita tidak akan mungkin membiarkan Palestina terlantar menderita sepanjang tahun, sepanjang masa. Jadi sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana pemerintah melakukan kecaman-kecaman keras terhadap kebijakan-kebijakan ilegal yang dilakukan oleh Israel, yaitu bisa menghancurkan properti atau merusak tatanan kehidupan yang ada di Palestina, terutama tepi barat. Jadi kita tetap berkomitmen, Mercy tetap berkomitmen untuk terus melihat masalah Palestina adalah masalah bersama dan mengajak seluruh komponen umat Islam terutama di Indonesia, bil khusus MTA, untuk sama-sama kita berkonsentrasi seiring sejalan derap langkah kita yang sama untuk bisa kita bebaskan Palestina dalam solusi dua negara. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat membanggakan kami untuk sekian kalinya Mercy bisa hadir di tengah-tengah para majelis MTA menyampaikan pesan-pesan ini, yang pesan-pesan ini merupakan semangat yang telah dibangun oleh pendahulu kita agar kita tetap konsisten, tetap serius untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa untuk masuk ke Palestina ini bukanlah sesuatu hal yang mudah dan gampang. Jadi banyak negara-negara asing, terutama diplomat-diplomat negara Islam bertanya kepada diplomat Indonesia, bagaimana Indonesia bisa membangun rumah sakit di jalur Gaza yang begitu sulit, dengan blokade yang begitu ketat, baik dari udara, darat, dan laut. Dan itu bukan tidak kami sadari. Mercy sangat menyadari bahwa untuk masuk ke Gaza bukan pekerjaan yang mudah. Dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Mercy satu-satunya NGO yang sampai dengan hari ini masih menempatkan 3 orang relawan di jalur Gaza yang konsisten memberikan informasi detail kepada rakyat Indonesia khususnya, sehingga mereka tahu persis apa penderitaan yang terjadi di Palestina. Jadi ini rencana ini sejak tahun 2008 kita sudah punya komitmen yang kuat untuk bisa mengalihkan tugas-tugas besar ini ke Palestina. Jadi mungkin para pendengar sekalian pernah mendengar bagaimana kasus Mafi Marmara. Ada beberapa relawan Indonesia yang kena tembak oleh Israel. Dan ini adalah satu upaya yang nekat yang dilakukan oleh relawan Mercy untuk menjadi salah satu penumpang kapal Mafi Marmara untuk menembus blokade Israel. Dan ini dirancang tidak semalam, tapi dirancang yang begitu lama. Kenapa kita ikut berpartisipasi ke sana? Karena kita melihat bahwa upaya-upaya melalui darat ini mengalami kesulitan-kesulitan yang begitu luar biasa. Tapi terus terang, kami terinspirasi dari satu ayat Al-Quran yang begitu luar biasa ketika kita mengamalkan itu. Kalau tidak salah saya itu surah Muhammad ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu membela agama Allah, Allah akan membela kamu dan Allah akan meneguhkan kamu. Jadi itu mungkin merupakan satu konsep yang memang bagi kita mempercayai, dan kita belum tahu bagaimana aplikasi sebenarnya Allah membantu kita dan Allah meneguhkan kita. Terus terang kita belum tahu bagaimana makna lahiriah dari ayat tersebut.
Jadi alhamdulillah Mercy telah membuktikan bahwa kalau kita sungguh-sungguh untuk membela jalan Allah dengan sangat serius, Allah akan membuka jalan-jalannya dan itu tidak kita sangka-sangka. Jadi kami terus terang kami menjadi begitu terharu dan begitu menyadari bahwa betapa benar aplikasi yang Allah berikan itu. Ketika kita meminta satu kepada Allah, Allah kadang tidak memberikan satu, tapi Allah memberikan 2, 3, 4, dan 5 sekaligus. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita rasakan ketika kita sudah memaksimalkan, ketika kita berbuat, dan Allah melihat usaha-usaha kita, tapi akhir cerita itu urusan Allah. Jadi para pendengar sekalian, rekan-rekan Mercy ini, mereka adalah orang-orang yang memang rata-rata basicnya adalah basic medis, jadi bukan basic agama. Tetapi dalam perjalanan melihat ayat-ayat kauniyah ini menjadi semakin kuat azam kita, semakin kuat semangat jihad kita untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi Masya Allah, Subhanallah, kita bisa merasakan bagaimana perjalanan panjang dari 2008 sampai dengan 2001 membangun rumah sakit. Dan itu bukanlah perjalanan yang singkat, ini perjalanan yang begitu panjang. Tapi semua ini bisa kita lalui dengan baik dan semua bisa melihat bahwa ini hasil, dan kita tidak berhenti di situ, tapi kita akan terus mencoba untuk melakukan beberapa hal, yaitu merupakan bahagian dari komitmen kita untuk terus hadir di Palestina. Jadi tanah ini diwakafkan sekitar 16.000 meter persegi. Bayangkan tanah ini kalau kita beli itu harganya Masya Allah. Tapi mereka percayakan kepada kita dan kita bangun ini rumah sakit. Kemudian bangunannya pun Masya Allah itu sekitar 8.000 sekian meter biji sangkar, dan rumah sakit itu sangat unik sekali. Dan itu diakui oleh semua ahli. Baik di Eropa, Amerika mengakui keunikan bentuk dari rumah sakit itu. Jadi ketika kita membantu mereka, membantu saudara kita di Palestina, kita tidak pernah memberikan sesuatu yang sederhana, tapi kita memberikan sesuatu yang maksimal, yang terbaik buat mereka. Kami katakan bahwa rumah sakit ini adalah hubungan batin antara dua bangsa, hubungan batin antara dua rakyat Indonesia dengan rakyat Palestina. Jadi salah satu hal yang menarik mungkin saya bisa sampaikan, ketika Yarham Dr. Yusri Rizal jurnalis bersama saya ke Gaza ketika itu, beliau ada keluhan yang sangat mengganggu beliau adalah lutut beliau sakit, beliau susah untuk berjalan. Kemudian dalam proses menunggu lama di perbatasan Mesir, beliau mengatakan pada saya, gimana kita masuk, lutut saya sakit sekali. Nah ketika ada berita bahwa Mercy bisa masuk ke dalam, secara spontan Masya Allah, itu sakit langsung hilang. Dan itu hal yang susah untuk kita katakan secara ilmiah, kenapa bisa seperti itu. Tapi beliau bisa beraktivitas begitu lama di Gaza dengan kondisi sehat. Tapi yang lucunya ketika beliau kembali ke Mesir, itu sakit muncul lagi. Itu Masya Allah. Jadi makanya saya katakan begini pada beberapa orang-orang kita, kalau ada penyakit-penyakit yang susah sembuh, jangan ke Singapura, jangan ke Malaysia, coba ke Gaza. Ada sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin di sana. Jadi Allah punya kehendak. Allah punya kehendak. Nah, pendengar sekalian, saya coba mengulang lagi bahwa kenapa Palestina menjadi penting buat kita. Ini saya hanya mengulang kembali, mungkin para pendengar sudah tahu bahwa sama-sama kita ketahui bahwa Palestina ini adalah tanah para nabi. Tanah para nabi. Jadi Nabi Bani Israel itu turunnya itu di Palestina. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria,
beliau adalah di Palestina dan itu di Baitul Maqdis. Jadi wajar ketika rakyat Indonesia, ketika umat Islam itu mencintai Palestina karena memang salah satunya ada tanah para nabi. Dan masih banyak makam-makam nabi itu yang ada di Yerusalem dan sekitarnya. Yang kedua adalah Palestina adalah bangunan yang didirikan kedua setelah Ka'bah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makkah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. 40 tahun kemudian Nabi Ibrahim beserta dengan Ishak alaihissalam mendirikan Baitul Maqdis di Yerusalem. Jadi ini ada hubungan ideologis yang kuat dengan umat Islam. Kemudian Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Dan sama-sama kita ketahui bahwa sekitar 16 bulan Rasulullah SAW para sahabat salat menuju kiblatnya di Baitul Maqdis. Dan selanjutnya Baitul Maqdis adalah tempat Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Isra dan Mi'raj. Jadi ini menjadi satu hal yang mendukung kenapa umat Islam membela Palestina. Jadi punya kekhususan sendiri. Bukan daerah yang sembarangan ya, punya nilai-nilai historis, punya nilai-nilai ideologis, dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebagai ada mengatakan bahwa nanti ada yaumil mahsyar pun itu di tanah Palestina. Kemudian pertarungan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Dajjal itu terjadi juga di Palestina. Kemudian akan ada tentara Mahdiyah macam-macam yang berkembang, dan itu adalah bagian dari kepercayaan yang kita yakini bahwa ke depan itu akan terjadi. Di mana akan terjadi antara pertarungan antara Yahudi dengan umat Islam juga di Palestina. Jadi ada sebuah kisah dulu masa sahabat, ketika ada ayat hadis, saya lupa kira-kira arti begini, hadis yang menyebutkan bahwa tidak akan kiamat dunia sebelum umatku mengalahkan Yahudi. Yahudi bersembunyi di balik batu, kemudian batu mengatakan, hai kaum muslimin, di belakang ada Bani Israel, kecuali pohon Garqot. Jadi ini hadis bukan hanya kita yang meyakini, tapi Yahudi pun meyakini ini hadis. Mereka meyakini satu saat mereka akan dikalahkan oleh umat Islam. Mereka yakini itu. Jadi ada satu sekte Israel, sekte Yahudi namanya sekte Natrakarta. Kalau bisa melihat yang mereka pakai baju hitam, topi hitam, kemudian rambutnya jubrai-jubrai, itu adalah sekte Natrakarta yang kemarin mereka rebut di sinagog yang minta seluruh orang-orang Yahudi agar kembali ke Eropa dan Amerika. Karena mereka mempercayai bahwa berkumpulnya Bani Israel di Palestina ini akan menjadi pembunuhan massal yang dilakukan oleh umat Islam. Ada sekte yang mempercayakan itu. Baik, saya mencoba untuk membaca pertanyaan. Apakah kita dari Muslimin Indonesia bisa melobi PBB untuk membantu Palestina merdeka agar tidak terus dijajah? Sekarang infrastruktur dibangun, nanti diagresi lagi, mohon pencerahan. Memang kalau kita memperhatikan bahwa Indonesia konsisten membela Palestina, dengan kecaman, kutukan, kemudian juga Indonesia, ini bukan Mercy, Indonesia konteksnya ada Departemen Luar Negeri yang melakukan lobby-lobby terhadap PBB
untuk mengecam atau untuk mengirim tim investigasi ketika terjadi pembunuhan atau terjadi pembantaian yang ada di Palestina. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang komit untuk membela Palestina. Tapi harus kita ketahui bahwa Israel ini adalah orang-orang bebal. Orang bebal. Jadi orang yang tidak takut dia selain Amerika Serikat. Jadi Indonesia mengutuk atau mengecam bagi dia itu tidak ada masalah. Jadi Mercy paling sering ketika konferensi pers, ketika ada kasus kemanusiaan di Palestina, kita mengutuk Israel, mengutuk atas aksi-aksi ilegal atau aksi-aksi yang yang melanggar hak azazi manusia. Bagi Israel ya nggak ada urusan. Resolusi PBB udah berapa kali keluar, dan bagi saya nggak penting. Nah, tapi sebagai bangsa yang berdaulat dan kita mayoritas umat Islam, menjadi kewajiban kita untuk melakukan sesuatu, dan itu merupakan cermin dukungan kita terhadap Palestina. Persoalan Israel itu mendengar takut atau tidak, itu urusan yang sekian. Tapi sebagai warga negara, sebagai bangsa yang berdaulat dan punya tanggung jawab konstitusi, ya kita wajib untuk melakukan upaya-upaya agar Palestina menjadi negara merdeka. Dan memang benar, yang properti Palestina dibangun dihancurin lagi. Gitu ya. Jadi memang perang yang sangat brutal yang dilakukan oleh Israel, yang memang itu tidak imbang segi teknologi dan jenis persenjataan. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait Palestina ini, apakah selama umat Islam akan seperti ini tertindas terus sampai akhir zaman? Apakah tidak ada ikhtiar insani yang bisa dilakukan umat Islam untuk melawan Israel ini? Apa yang bisa kita lakukan secara nyata? Cuma seperti saya katakan tadi adalah mau bantuan dana. Kalau kami medis, melakukan wakaf profesi kami untuk membantu Palestina. Dan kita meyakini bahwa andai kata rakyat Indonesia dikirim semua ke Palestina, pasti semua mendaftar itu antri, Pak. Saya yakin betul. Antri semua itu. MTA mungkin nomor 1 kali. Tapi ini kan tidak mungkin dilakukan dalam kondisi dan konteks hari ini. Jadi sebagaimana Nabi katakan bahwa selemah-lemah itu adalah ya kita berdoalah sebagai silah kaum muslimin. Ya kita berdoa kepada Allah setelah usai salat atau kunun nazilah, kita berdoa agar saudara kita di Palestina ini diberi kemenangan, kemudahan, dan Allah mengalahkan Israel. Dan saya pikir doa itu dahsyat, bagi kaum muslimin dahsyat. Dan doa itu adalah bagian dari mendekatkan kita secara batin, secara emosional dengan saudara kita di Palestina. Jadi kalau kita berdoa kepada Palestina ini, Masya Allah, Pak. Jadi saya ingat sekali ketika kami masuk ke Gaza, ketemu dengan orang Palestina, dan mereka mengatakan begini, Dok, kalau misalnya orang Arab bantu kami, orang Arab yang datang kemari, bagi kami biasa aja. Uang wajahnya sama, makan sama, kalau ditambah lagi ya jenggotnya sama, kayak gitu kan. Semua sama. Tapi Indonesia yang kami cuma tahu Indonesia, kami nggak tahu di mana Indonesia. Yang saya tahu kamu adalah ba'in fi huna. Saya cuma tahu bahwa ba'in fi huna. Sangat jauh dari sini. Tapi dengan kehadiran Anda kemari, itu adalah dukungan yang tidak bisa kami ukur. Sama halnya misalnya kita ada musibah, ada kemalangan, yang datang ke kita ini misalnya saudara dari Karanganyar, Pak, atau Purworejo, atau ada datang dari Aceh, Pak, menjenguk kita, atau dari Papua misalnya. Itu kan nilai itu beda kita terima. Nah maka sebab itu orang Palestina ini dia respect dengan kita. Kalau postur ya gede mereka, berani mereka, kuat mereka, bulu lebat mereka. Ya kan? Tapi bukan itu yang mereka melihat, adalah konsistensi kita, dukungan kita, Pak. Itu yang menjadi penyemangat buat mereka. Jadi
Kalau orang Palestina ini datang ke Indonesia, ngaku Palestina aja tuh nggak lapar Pak di Indonesia. Makan di warteg semua pasti gratis semua, saya yakin itu. Itu artinya apa? Itu begitu ya respeknya orang kita ke Palestina. Kemudian selanjutnya, Palestina itu di tengah-tengah negara Islam. Bagaimana perhatian dari negara-negara Muslim yang ada Timur Tengah? Apa tidak ada rasa kebersamaan sesama Muslim? Nah, pendengar sekalian, ada perubahan politik yang dahsyat sekarang di Arab. Perubahan politik. Dulu pada awal-awal Israel hadir, itu rame-rame orang Arab keroyok Israel. Yordania pernah keroyok, Syria pernah keroyok Pak, Mesir pernah keroyok, Irak juga pernah bantu kirim pasukan. Pokoknya benar-benar dikeroyok rame-rame. Apa yang terjadi? Semua negara Arab kalah Pak. Semua kalah oleh Israel. Terlepas ya ada bantuan Amerika dan sebagainya. Nah, setelah kalah ini timbullah satu inferior kompleks bagi orang Arab. Orang Arab memandang bahwa Palestina adalah Israel adalah negara yang sangat kuat. Coba saya bayangkan Pak, Syria, Yordan, Mesir, perang tahun 67, 6 hari selesai Pak. 6 hari selesai. Yerusalem Timur diambil, kemudian Syria, Golan diambil, kemudian Mesir, Sinai dan Gaza diambil Israel. Cuma 6 hari. 6 hari Pak. Jadi setelah itu kembali terus bahwa negara-negara Arab menjalin perdamaian dengan Israel. Yang pertama menyebutkan perdamaian adalah Anwar Sadat dari Mesir. Sampai seluruh negara marah semarah-marahnya terhadap Mesir. Singkatnya, pada hari ini Pak, hampir semua negara Arab itu berhubungan dengan Israel, baik secara resmi maupun tidak resmi. Nah, pertanyaannya adalah, ketika sudah seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari negara Arab? Apa yang bisa diharapkan? Jadi sekarang persoalan Palestina adalah persoalan Anda dengan Israel. Jangan libatkan kami, nggak ada urusan kami sama Anda. Kakaknya gitu bahasa sederhananya. Jadi sekarang masalah Palestina adalah diselesaikan oleh Palestina dengan Israel. Nggak ada bangsa Arab yang mendukung secara maksimal. Jadi kalau ada orang-orang Hamas, misalnya di Saudi Arabia, itu bisa ditangkap Pak. Hamas ditangkap. Apalagi sekarang dengan putra mahkota hari ini yang memang dekat dengan Israel. Jadi ini ada perubahan-perubahan politik yang memang kita harus ketahui yang mengakibatkan kebijakan yang berbeda dalam melihat negara Arab melihat Palestina. Oman sudah punya hubungan diplomatik, Uni Emirat sudah punya hubungan diplomatik, Yordania apalagi, dan tinggal Indonesia dengan negara-negara non Arab yang belum. Sebenarnya Pak, nih, ini boleh debatable Pak, boleh orang nggak sepakat dengan statement saya. Indonesia sebenarnya kalau si Trump ini mantan presiden AS itu setahun lagi dia berkuasa atau terpilih yang kedua kali, itu dengan terpaksa mungkin kita akan buka hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ketika si Trump mendesak Indonesia, itu usia kepresiden dia itu sekitar 3 atau 1 bulan lagi. 3 atau 1 bulan lagi. Kita sambung lagi, cerita ini menarik nih Pak. Kemudian, apakah perjuangan Mercy untuk Palestina hanya terbatas untuk kesehatan dan logistik saja? Bagaimana dengan perjuangan fisik? Apakah diperlukan? Masya Allah, ini semangat betul nih. Masya Allah, ini luar biasa nih. Kemudian sampai kapan Mercy membantu perjuangan Palestina? Wah, ini kalau seperti ini saya jadi semangat saya nih. Jadi kita memang ahli kita, expert kita itu di bidang medis. Dan ada NGO lain juga
ada bidang yang lain, ada makanan, ada food, ada mungkin beasiswa dan lain-lain. Tapi Mercy memang sekarang kita fokus di bidang kesehatan. Mungkin ada pertemuan minggu yang lalu dengan Pak Ustadz Khalis. Saya sampaikan bahwa saya membagi ada 3 fase perjuangan dalam menghadapi masalah Palestina Israel ini. Fase ketiga, fase yang sulit. Nah, fase pertama adalah fase di mana yang namanya humanitarian aid yang kita lakukan sekarang. Kita beri bantuan kemanusiaan, terserah apa bentuknya, obat-obatan, makanan dan sebagainya. Dan ini dilakukan oleh Mercy dan NGO-NGO yang lain. Yang kedua adalah politik kemanusiaan. Dan itu pun sedang kita lakukan. Politik kemanusiaannya adalah kita mengutuk, mengecam aksi-aksi brutal yang dilakukan Israel terhadap terutama di tepi barat. Misalnya perusakan properti Sheikh Zarah yang ada di Yerusalem. Kemudian properti-properti yang lain dihancurkan di bawah pemukiman Israel. Kita kutuk, kita kecam. Sekali saya katakan bahwa bagi Israel itu enggak dianggap aja anjing menggonggong, kafilah berlalu, enggak ada urusan sama dia. Tapi ada fase ketiga, Pak. Jadi fase kedua ini adalah kita membantu Palestina, tapi tidak kita apa-apakan Israel. Pada fase ketiga adalah fase resistensi politik, politik perlawanan. Dan di negara-negara Eropa itu sudah dilakukan, di Eropa sudah dilakukan dengan apa namanya, dengan declare BDS, boycott, devastasi, and sanction terhadap Israel. Jadi ya boycott produk Israel, ya kemudian investasi Israel diganggu dan sebagainya. Dan di Eropa, terutama di Irlandia, itu dahsyat. Nah, di Indonesia fase ini belum. Maka mungkin dalam waktu dekat kami akan memanggil, akan mengadakan pertemuan dengan beberapa NGO yang concern dengan Palestina untuk sama-sama kita diskusikan fase ketiga ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena fase ketiga ini fase yang harus kuat mental, Pak. Kalau fase pertama, ya semua bisa kita lakukan, ya namanya bantu, ya kecam biasa orang sedang. Tapi fase ketiga dia fase yang harus kita lawan Israel. Dalam bentuk apa? Contoh, menurut majalah Tempo, Pak, itu sekitar berapa triliun itu Indonesia itu mengimpor senjata dari Israel. Beberapa drone itu beli dari Israel. Kalau misalnya Bapak pernah mendengar nama operasi, saya lupa nama operasi membebaskan sandera yang ada di Papua dulu, itu senjata itu dari Israel. Dan lain-lain, guna ekspor, banyak senjata ekspor ilegal masih ada. Jadi kalau kita masuk fase ketiga, ini kita harus dorong semua pihak untuk menyetop ini. Jadi nggak ada istilah pembelian senjata dengan Israel. Ketika tidak ada pengiriman misalnya mahasiswa-mahasiswa kita ke Israel untuk belajar teknologi, terutama pertanian. Atau tidak ada yang orang kita yang berobat ke Israel. Israel itu ahli masalah kedokteran, Pak. Dia tuh yang namanya bedah plastik itu jago mereka tuh. Masa thalassemia itu jago mereka tuh. Jadi banyak dokter-dokter kita juga yang belajar di sana. Kebetulan satu orang guru saya itu pernah dia di depan muridnya itu memuji-muji kehebatan Israel dan sedikit melecehkan Arab. Jadi saya protes. Jadi secara tidak langsung apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa ada brainwashing kepala orang yang itu secara tidak sengaja mengatakan wah Israel hebat loh, hebat Israel. Dan ini yang lagi diarahkan ke sana. Nah, kalau fase ketiga ini harus bersama, nggak bisa Mercy sendiri. Kalau bantuan kemanusiaan, oke. Mengecam-ngecam, oke. Tapi kalau yang namanya kita harus menyetop, ini harus kita lihat seluruh komponen. Maka dalam sebuah diskusi saya dengan pejabat diplomat kita di Deplu, saya katakan begini. Terus terang, Pak, kita realita melihat kemampuan
kemampuan diplomasi kita. Kita harus akui, kita jangan memberikan tugas terlalu besar pada pemerintah kita. Tapi kita memberikan tugas sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi kita nggak berlebihan nanti jadi kecewa. Jadi saya katakan begini sebab diplomat kita. Pak, ini kita harus boikot. Yang kita boikot bukan produk Israel secara keseluruhan. Karena kita boikot semuanya susah. Dan kita nggak punya kemampuan. Apa yang kita boikot adalah produk Israel di tepi barat, daerah pendudukan. Artinya ini semua diterima. Dan pada KTT Oki di Jeddah pun itu pemerintah telah mengeluarkan satu statement untuk memboikot produk Israel dari tepi barat. Jadi itu bisa kita lakukan. Jadi kalau ada namanya porsinya besar, kita sedikit aja lah. Ya ini bisa sama-sama. Saya dengan beberapa pejabat DPU saya udah diskusi dalam hal ini dan mereka sepakat. Tinggal nanti coba kita ngajak semua komponen yang lain untuk sama-sama lah. Sama-sama untuk kita bisa maksimalkan menekan Israel. Walaupun nanti ada resistensi. Kalau misalnya pendengar sekalian melihat bagaimana misalnya ada kelompok-kelompok yang mulai mencoba membela-bela, membenarkan atau memframing tentang Israel. Itu sudah kelihatan. Ada namanya Ketua Hadassah of Indonesia. Dipanggil TV1 untuk diskusi masalah Israel. Bagian orang mengatakan bahwa seribu-ribu masalah Palestina, Israel itu masalah Arab, bukan masalah kita. Maka saya kecam bahwa orang yang mengatakan seperti itulah orang yang tidak tahu bahwa kita ini lahir dari rahim penjajahan. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda dan kita tahu persis bagaimana yang namanya anak negeri dijajah. Jadi orang mengatakan bahwa itu urusan Arab itu kan orang yang tidak paham sejarah, Pak. Bapak bayangkan, saya pernah sekali dialog sama orang yang pro Israel. Saya katakan begini, ini kita ngomong ini secara jernih ya. Kok Anda katakan bahwa ini bukan penjajahan, berarti Anda mengatakan juga bahwa Belanda tidak menjajah kita. Sama. Dulu orang Israel kan dibawa oleh Inggris. Setelah ada Balfour, perjanjian Balfour tahun 1916 ketika Turki semakin melemah. Datang dari Eropa, Timur, Eropa Barat, dari Rusia, datang ke Israel, ke Palestina. Pertanyaannya adalah, apakah di Palestina nggak ada orang? Memang kebun kosong. Jadi ini kita juga ngajak kepada sebagian rakyat Indonesia untuk lebih jernih melihat. Kalau toh membantu jangan terlalu kasar lah, kakak gitulah kalau mereka yang mau tahan, jangan terlalu kasar lah. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Suparlan ini Rembang. Saya pernah dengar Palestina dulunya adalah negara jajahan Inggris, kemudian diserahkan kepada Amerika. Padahal Amerika adalah negara pelopor HAM, tetapi mengapa tidak memberikan kemerdekaan Palestina? Mungkinkah Indonesia mengajak kepada seluruh negara PBB untuk memboikot, yaitu keluar dari PBB, jika mereka tidak memberikan kemerdekaan kepada Palestina? Nah, memang kalau kita lihat sejarahnya adalah Palestina itu kan di bawah kekuasaan Ottoman. Jadi ketika Ottoman lemah, kemudian Inggris sama Perancis itu membagilah, ada perjanjian, saya lupa sama namanya perjanjian itu. Inggris dan Perancis membagi tanah Syam lah, Syria. Yordan masuk dikasih ke Inggris, sama Yordan Palestina ke Inggris, kemudian Perancis Syria ke Libanon Perancis ke Libanon Syria ke Perancis. Jadi mereka bagi sendiri, suka-suka mereka lah. Nah setelah itu mereka datangkanlah seperti saya katakan tadi itu yang namanya pengungsi orang-orang Israel diaspora dari Eropa yang mereka memang mencari tanah sebenarnya bukan di Palestina, kalau nggak Uganda, ya Argentina. Nah mereka datang, sudah melakukan aksi-aksi yang luar biasa brutal terhadap penduduk setempat sampai dengan hari ini mereka kuasai. Nah, apakah kita harus keluar dari PBB? Saya pikir kita realistis mengatakan bahwa ini sesuatu hal yang tidak realistis kalau kondisi hari ini. Maka kita harus mengakui bahwa posisi Indonesia itu posisi lemah
Tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan sesuatu untuk saudara kita di Palestina. Jadi pada satu ketika saya dapat informasi itu Ismail Haniyah mau datang ke Jakarta. Nah, ketika itu kira-kira 1 minggu atau 2 minggu setelah Dr. Yusri Rizal meninggal. Jadi Ismail Haniyah ini beliau ingin berziarah lah ke Dr. Yusri. Tapi persoalannya adalah visa beliau itu agak sulit. Visa agak sulit keluar. Karena beliau adalah petinggi Hamas, mantan Perdana Menteri Hamas, mantan Perdana Menteri Palestina dari Hamas. Jadi ada yang menghubungi saya untuk bisa bantu beliau lah kayak gitu. Jadi memang ada kebijakan yang berbeda kita dalam hal ini. Jadi saya diskusi dengan salah satu dirjen di DPLU, saya katakan bahwa kita harus merubah cara pandang terhadap Palestina. Jadi selama ini Indonesia ini nggak ikut campur masalah Palestina, tapi memegang pemerintah sah Palestina adalah di bawah Fatah. Jadi pemerintah sah itu faksi Fatah. Jadi saya katakan begini, ini harus dirubah paradigma ini. Kita melihat bagaimana Malaysia itu hampir semua faksi perlawanan itu ada di Malaysia. Dan mereka memberikan apresiasi kepada seluruh faksi perlawanan. Dan itu tidak ditentang oleh orang-orang Palestina Fatah, tidak ditentang. Jadi saya katakan bahwa kalau kita ingin memainkan peran yang maksimal untuk mendamaikan persoalan-persoalan Palestina, maka kita harus bisa merangkul semua kekuatan yang ada di Palestina. Nggak mungkin kita berpegang satu. Nah, maka coba kita bayangkan sendiri ya, bahwa hari ini persoalan Palestina nyaris menjadi persoalan sendiri. Andai kata kita bisa merangkul semua kekuatan faksi-faksi perlawanan ini, insya Allah Indonesia akan memegang peran yang jauh lebih hebat dari negara Arab. Kenapa? Karena mereka yakin sama Indonesia ini. Kita nggak punya kepentingan apa-apa dengan Palestina. Jadi saya ketika bicara sama pihak kedubes Palestina di Jakarta, saya katakan bahwa bagi kami tidak ada lawan di Palestina. Kalian semua orang hebat. Kalian adalah semua pejuang. Kalian semua adalah mujahidin besar. Cuma kalian semua adalah pahlawan negeri kalian. Hamas, Fatah, Jihad Islam, Front 40 semua orang hebat kalian semua. Jadi Mercy tidak hanya membela 1, 2, 3, enggak. Nah, jadi pihak Hamas, pihak pemerintah Palestina menghargai langkah kita. Menghargai. Jadi kami beberapa kali diundang ke dubes, kemudian beberapa kali teman-teman kita ketemu sama Ismail Haniyah. Kemudian kalau kondisi normal kita juga akan ketemu dengan Mahmud Abbas atau pengganti nantinya. Jadi kita mencoba untuk mengatakan bahwa Mercy berdiri pada semua kelompok. Jadi kita bisa merangkul, kalau ada yang berantem, udahlah nggak usah ribut. Nah, kenapa? Saya pernah ikut dialog sekali ya, dengan Pak Dubes Palestina. Sebenarnya pikiran-pikiran mereka, Masya Allah, hebat mereka ini, jago. Jadi betul-betul pejuang mereka ini. Tapi karena cara yang berbeda, timbullah friksi-friksi yang begitu tajam. Jadi kalau ada perbedaan kan masih senyum-senyum, Pak. Paling kita ketok meja. Kena ambek 2-3 hari sebaik lagi. Tapi kalau orang sana enggak, Pak. Kalau udah marah beneran, tembak-tembakan. Ini repot ya. Jadi Mercy mencoba untuk memainkan peran ke sana. Dan insya Allah dengan pengalaman kita, dengan dukungan semua rakyat Indonesia, insya Allah kita bisa untuk merangkul saudara-saudara kita yang ada di sana. Walaupun ini obsesi terlalu besar, tapi menurut kami tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita serius. Kemudian ini ada Pak Slamet Mujiono dari Sragen. Yang pertama, luas negara Palestina dan jumlah penduduk Palestina berapa. Yang paling ramai orang Palestina itu di luar. Kalau di dalam itu sekitar 4 jutaan. Tapi yang ramai itu di Libanon, di nyebar mereka di mana-mana. Kemudian, apakah angka kelahiran anak di Palestina cukup tinggi? Saya sangat kagum dengan rakyat Palestina. Sudah banyak pejuang wanita juga anak-anak yang meninggal karena kejaman Israel. Selalu bermunculan para pejuang penduduk asli dari Palestina. Ini ada cerita lucu, Pak. Jadi ketika saya di Gaza itu, saya ketemu diundang makan di sebuah rumah.
Kemudian ditanya saya, Anda berapa orang anak? Saya bilang, saya 3. Kaget dia. Itu sangat sedikit 3. Anda berapa? Saya 12. Menyusul satu lagi ini. Usia Anda berapa? Sama usia saya sama dia. Jadi saya disalamin sama anak nomor 1, salam 2, 3. Waduh. Jadi memang di Palestina anak rame-rame, Pak. Rame anaknya. Maka saya nggak mau kalah juga. Saya bilang, ada yang kata perang di Indonesia, perang mungkin anak saya lebih dari Anda, saya bilang. Kami nggak perang, ngapain Pak anak banyak-banyak. Gitu. Jadi masa ngelus namanya. Tapi memang rata-rata mereka punya anak yang banyak. Ya. Kemudian apakah penduduk Israel juga ada yang berpemeluk agama Islam? Kalau ada jumlahnya berapa? Ini saya nggak tahu. Ada, tapi ada di Al-Maidah 82, Pak. Saya lupa ya itu. Karena artinya begini. Artinya itu adalah orang yang paling berat pemusuhan pada orang-orang yang beriman itu adalah Bani Israel dan orang-orang musyrik. Jadi memang orang-orang Israel, orang Yahudi ini sedikit yang masuk Islam. Ada tapi sangat sedikit. Tolong jelaskan siapa itu Hamas. Ini dari Hengki di Kebumen. Tolong jelaskan siapa itu Hamas dan Fatah. Apakah mereka bagian mewakili Palestina? Jadi sebenarnya di Palestina ini banyak faksi. Bukan cuma Hamas dan Fatah. Tapi ada faksi-faksi yang lain. Dan faksi-faksi ini berbeda cara pandang dalam membebaskan Palestina dari cengkraman Israel. Jadi sebagai contoh, faksi yang paling lama itulah faksi Fatah. Kalau nggak salah saya itu didirikan sekitar tahun 1967. Salah satunya adalah Yasser Arafat. Nah itu didirikan, kalau nggak salah saya itu waktu beliau di Kuwait, beliau. Dan Fatah ini yang lebih corak nasionalisme mereka itu. Jadi perjuangan mereka itu bukan pada berdasarkan agama, tapi berdasarkan nasionalisme, dan itu lebih cenderung pada solusi 2 negara. Nah kemudian ini faksi ini lebih dominan adalah di tepi barat. Nah kalau tepi barat itu banyak orang faksi, karena orang-orang Nazaret, orang-orang Nasrani itu banyak yang terlibat di faksi Fatah ini. Jadi PLO itu salah satu faksi yang paling kuat adalah Fatah. Kemudian setelah tahun 1986 itu markas PLO yang di Beirut itu diserang sama Israel. Kemudian mereka itu nyebar dan pindah ke Tunisia. Berarti semakin jauh jangkauan jarak antara para pejuang dengan tanah air mereka. Jadi setelah tahun 87 maka lahirlah yang namanya Hamas. Hamas itu awalnya adalah bagian dari Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir, didirikan oleh Syekh Yasin. Jadi orang-orang Hamas ini memang ideologi Islam. Bagi mereka membebaskan Palestina adalah perang, nggak ada solusi lain. Dan mereka itu lebih merakyat, lebih banyak itu di daerah jalur Gaza. Jadi kalau pemilu tidak heran kalau Hamas memenangkan daerah jalur Gaza dan orang-orang Fatah memenangkan daerah tepi barat. Jadi untuk diketahui bahwa bukan hanya Hamas dan Fatah, tapi banyak juga front-front yang lain. Ada namanya front populer, ada jihad Islam, tapi mereka faksi-faksi kecil tapi tidak kalah militan dibandingkan dengan yang lain. Kemudian dari Pak Basuki Selogiri, bagaimana menanggapi isu-isu dari orang-orang yang tidak suka Indonesia membantu Palestina? Dan memang ya tugas kita bersamalah untuk menjelaskan kepada, seperti saya katakan pada awal, tugas kita bersama untuk menjelaskan kepada publik kita bahwa perjuangan membebaskan Palestina adalah tugas konstitusi, tugas sejarah
yang ini harus kita laksanakan secara bersama, secara jamaah, dengan cara apapun. Yang penting itu ada cara-cara yang lebih konstitusional. Jadi memang kita bisa mengkiri Indonesia majemuk dari Sabang sampai Merauke, agama macam-macam, Islam pun macam-macam. Jadi cara pandang pun berbeda. Seperti saya katakan tadi, ya tugas kita bersamalah untuk terus tidak henti-hentinya, tidak capek-capeknya untuk bisa membela Palestina, baik secara amaliyah ataupun dengan cara-cara argumentasi ya, atau diplomasi. Kemudian bagaimana sikap kita yang ada yang memfitnah pengumpulan dana di Palestina diselewengkan. Nah, bagaimana sikap kita? Ini mungkin kasus Ustadz Hadi Hidayat ya. Saya katakan pada awal tadi bahwa orang-orang yang pro dengan Israel itu ada. Saya mengatakan bahwa yang menyudutkan seseorang atau yang menyudutkan organisasi yang membela Palestina, menurut saya itu adalah orang yang pro Israel. Jadi pro Israel itu tidak hanya dia turun ke jalan, tidak harus turun ke jalan melakukan yel-yel, tapi juga dengan kata-kata, dengan memframing seseorang yang seakan-akan orang itu menyelewengkan dana, itu adalah bagian dari pro Israel. Jadi saya katakan begini, kalau Anda tidak mau membantu Palestina, diamlah, jangan buat masalah, buat rusuh gitu. Jadi pasti umat Islam akan memberikan perlawanan. Kemudian apakah isu tersebut mempengaruhi semangat umat Islam Indonesia dalam membantu Palestina? Saya pikir nggak pengaruh ya. Umat Islam akan tetap berkomitmen untuk membela Palestina sampai dengan akhir ceritanya. Jadi makanya tidak semua orang paham, Pak. Tidak orang paham tentang Palestina ini. Malah ada satu orang mengatakan, udah urusan Palestina ini urusan sepupu-sepupuan antara keturunan Ismail sama keturunan Ishak, berkelahi urusan kita. Ada juga yang ngomong demikian. Ada juga yang ngomong, udah itu urusan arah, ngapain kita ikutan ribut-ribut. Ada juga yang ngomong, itu kan masalah minyak aja, itu pokoknya macam-macam. Tapi makanya saya selalu katakan bahwa masalah Palestina itu masalahnya kompleks. Tidak bisa melihat dari sisi politik atau sisi ekonomi. Harus ditarik lurus sampai sejarah. Jadi kalau kita melihat secara komprehensif masalah Palestina, insya Allah akan ketemu apa persoalan Palestina, nah bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi ini yang kira-kira menjadi concern kita bersama, dan pihak Kemenlu Bu Retno mengatakan bahwa masalah Palestina adalah jantung hati politik luar negeri Indonesia. Jadi artinya ada sinergi antara rakyat dengan pemerintah dalam masalah Palestina. Saya pikir demikian cerita tentang Palestina, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah komitmen kita, terus kita bangun. Ini cuma refresh awal nih, refresh untuk mengingatkan kita semua bahwa ada saudara kita yang sampai ke hari ini belum merasakan nikmat kemerdekaan seperti yang kita rasakan hari ini. Yang mudah-mudahan partisipasi bantuan dari anggota Majelis Tafsir Al-Quran ini benar-benar menjadikan semangat bagi kami dan semangat bagi kita semua untuk terus membela Palestina. Insya Allah Allah akan memudahkan kita semua, Allah akan meridhoi langkah perjuangan kita, dan kita harus ikhlas di dalam hal perjuangan ini. Saya pikir demikian pengajian siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih. Jazakallahu khairan kasiran kami sampaikan kepada Dr. Sarbini atas pencerahannya yang disampaikan kepada para pemirsa, para pendengar, dan seluruh yang menyaksikan pengajian akad pagi kali ini. Dan berikutnya adalah penyerahan donasi peduli Palestina dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran kepada masyarakat Palestina yang akan dititipkan melalui Mercy. Masya Allah, subhanallah. Untuk itu mohon berkenan Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah Al-Syambun dan Dr. Sarbini untuk berdiri di atas mimbar. Kita akan serahkan secara simbolis donasi peduli Palestina dari warga ataupun dari para pendengar dan pemirsa MTA TV, Persada FM, dan seluruh umat muslim di Indonesia yang mempercayakan kepada Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, yang pada kali ini akan diserahkan dana
peduli Palestina dari MTA sejumlah 2 miliar rupiah. Mudah-mudahan bahwa berkah bagi para pemirsa semuanya yang telah mempercayakan untuk menyerahkan dana peduli kemanusiaan ini, dan ini terkumpul sejak kira-kira pertengahan pada bulan Mei yang lalu. Baiklah, telah diserahkan Subhanallah, subhanallah. Nah, ini ada piagam tersana. Ya, berikutnya kenang-kenangan tanda cindera mata dari Mercy yang diberikan kepada MTA melalui Al-Ustaz Khalid Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Ustaz, Masya Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Baik, berkenan untuk berfoto bersama di depan panggung Al-Ustaz dan sebagian jajaran pengurus tetap memperdulikan protokol kesehatan. Baik, cukup. Ya. Baik, saya cukup untuk sesi foto bersama pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami sampaikan tapi kalau misalnya jazakumullah khairan kan khairan pada Dr. Sarbini Abdul Murad beserta seluruh jajaran MC yang bisa hadir pada kesempatan pengajian angkat pagi kali ini. Berikutnya kami persilahkan untuk Al-Ustaz Nur Khalid Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke mimbar untuk menutup pengajian pada pagi ini, dan kepada Dr. Sarbini untuk kembali ke tempat duduk yang disediakan. Baik, jazakumullah khairan katsira kami ucapkan kepada Dr. Sarbini dan rekan-rekan dari Mercy atas informasi yang sudah diberikan kepada kami. Tentu waktu yang singkat ini informasi mudah-mudahan meski belum semua, namun insya Allah informasi yang telah diberikan, keadaan yang sesungguhnya yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis, itu mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan rasa syukur kita dan meningkatkan ghirah kita bahwa orang yang beriman dimanapun berada itu adalah satu tubuh. In ishtaka ainuhu ishtaka kulluhu. Jika ada salah satu di antara kita matanya sakit, maka seluruh mata orang yang beriman turut merasakan sakit. Wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu. Kalau ada yang kepalanya sakit, maka seluruh kepala orang-orang yang beriman turut merasakan sakit. Itulah indahnya persaudaraan sesama mukmin, persaudaraan sesama muslim seperti satu tubuh. Ya, satu sakit, yang lain turut merasakan sakit. Sebagai bukti nyata bahwa kita yang jauh dari Baitul Maqdis kita turut merasakan sakit, meski secara lahiriah kita dianugerahi kesehatan, keadaan nyaman, tentram, tidak dijajah, namun bukan berarti hati kita tidak merasakan kepiluan. Hati kita turut bersedih, merasakan kepiluan yang mendalam. Maka sebagai wujud nyata bahwa kita betul-betul satu tubuh sebagaimana tadi yang disampaikan oleh beliau Dr. Sarbini, maka saat ini yang paling maksimal kita lakukan adalah dengan memberikan uluran tangan yang terbaik berupa dana maupun dengan doa. Hanya itu yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan apa yang harta kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan dalam rangka melepaskan kesusahan saudara kita. Kalau menurut Nabi, inilah harta kita yang sesungguhnya. Yaqulul abdu mali mali.
Ada seorang hamba yang senantiasa mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, hartaku, hartaku. Kata Nabi kita, innama lahu min malihi salasun. Padahal dirinya yang berkait dengan harta yang ada padanya itu hanya ada 3 kepentingan. Ma'akala fa'afna. Harta yang dia gunakan untuk makan itu akan habis. Wa ma labisa fa'abla. Harta yang dia gunakan untuk membeli sesuatu untuk dimanfaatkan akan usang. Nah, ini harta kita yang sesungguhnya. Yang ketiga ini, wa ma'a'ta faqatana. Harta yang diberikan, yang disedekahkan, yang diinfakkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi tabungan kita kelak di hadapan Allah, yang akan menemani kita nanti tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan infakkan dari sebagian harta panjenengan kepada saudara-saudara mukmin kita, saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis, itu betul-betul dicatat sebagai amal soleh, amal kebajikan buat diri kita dan keluarga kita di sisi Allah kelak. Ya, sebelum diakhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Berikutnya ada penyerahan jimat dari Bapak Dalimin Masaran berupa 1 keris kebulajer, kemudian yang kedua 3 buah akik. Ini kegunaannya untuk apa ini? Kebulajer itu biasanya untuk menyuburkan tanaman biasanya. Untuk apa ini yang keris kebulajer? Wah, ini dokter, ini jimat dokter. Ini keris kebulajer, ini bikin orang sakti konon kabarnya. Ya orang Islam masa masih yang begini-begini? Kan tidak yakin pada Allah berarti. Ya, kekuatan dia yakini pada benda-benda yang semacam ini. Ini 3 akik. Ya. Ini 3 akik. Oh. Ini ya. Nah, ini manfaatnya untuk apa? Masa mempercayakan kekuatan, percaya pada benda ini ada kekuatannya, keselamatan pada benda ini. Lawang ini portal saja tidak bisa membetulkan diri sendiri loh. Tidak bisa. Nah, ini manfaatnya kalau untuk ngetak orang itu ya terasa kan gitu. Ya, orang Islam tidak perlu begini-begini, haram, musyrik ini. Ya, ditinggalkan. Mumpung Allah masih beri kesempatan untuk hidup, segera bertaubat. Jangan sampai kita percaya pada benda-benda yang demikian. Itu musyrik, tidak dibenarkan sama sekali oleh agama kita. As-Somad, ya, tempat bergantung, tempat berlindung segalanya bagi orang yang beriman hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi. Berikutnya penyerahan infak untuk Pondok Pesantren MTA. Ya, alhamdulillah. Ini kami informasikan dokter, saat ini MTA masih terus membangun pondok pesantren di Mojogedang Karanganyar. Nanti kalau dokter berkenan di lain waktu kapan-kapan bisa silaturahim ke pondok pesantren MTA. Dan alhamdulillah semuanya dalam rangka untuk melahirkan, mencetak dan melahirkan generasi-generasi Islam yang berakhlakul karimah, berilmu, tangguh, tidak mudah menyerah. Ya, ini setiap hari Ahad dokter selalu masuk ini dengan penuh keikhlasan, warga MTA maupun simpatisannya itu menyisihkan sebagian hartanya yang Allah titipkan untuk mendukung pembangunan pondok pesantren MTA. Saat ini khusus putra, insya Allah nanti doanya di tahun ke-6 pondok pesantren MTA Putri, mudah-mudahan atas pertolongan Allah juga bisa segera terwujud. Ya, ini ada sejumlah infak untuk pondok pesantren MTA sampai hari ini yang masuk pada hari ini. Hamba Allah Karangasem Laweyan 700.000,
Hamba Allah Jakarta 100.000. Hamba Allah Kebumen 4 juta. Ibu Sudarni 1 juta. Bapak Andi Haryantami Mandailing Natal Sumatera Utara 1 juta. Bapak Rudi Ngalian Semarang 500.000. Nyonya Wiwi 400.000. Ibu Mariati 1.560.000. Ibu Hartini Banyudono 1 Boyolali 400.000. Bapak Prayitno 500.000. Hamba Allah Sragen 1.400.000. Keluarga Anik Basuki Boyolali 1 juta. Hamba Allah 875.000. Bapak Purwadi dan Ibu Wiwin Gebyok Mojogedang 1 juta. Ibu Isdwiyanti Ungaran 5 juta. Hamba Allah Karanganom 1 Klaten 5 juta. Hamba Allah Padas Ngawi 2 juta. Ibu Hadi Banjarnegara 2 juta. Abu Khanzalmer Tanjung Priuk Jakarta 1 juta. Hamba Allah Bagi 1 Sukoharjo 1 juta. Hamba Allah Tanjung Anom Nganjuk 500.000. Hamba Allah Semin Gunung Kidul 2 juta. Bapak Sastro Rampal Sragen 40 juta. Hamba Allah Wonogiri Kota 5 juta. Ibu Suparti Girimarto 2 juta. Hamba Allah Trucuk 1 Klaten 210.000. Hamba Allah 1 juta. Ibu Tutik Riani Polan Harjo 1 Klaten 10 juta. Ibu Sriyanti Purwodadi 10 juta. Hamba Allah Purworejo 700.000. Hamba Allah Wonosari Klaten 1.980.000. Ibu Sumiati Wonosegoro Boyolali 2 juta. Ibu Mudrik 1 juta. Hamba Allah Sragen 1.400.000. Hamba Allah 800.000. Chandra Hastien Salatiga 25 juta. Bapak Warso Ngemplak Boyolali 5 juta. Bapak Agus Ngemplak 2 300.000. Hamba Allah Sragen 1.400.000. Ibu Tutik Simo Boyolali 1 juta. Hamba Allah Semanggi 1 juta. Bapak M Toro Rembang 450.000. Ibu Sumiati Wonosegoro Boyolali 2 juta. Bapak Hadi Siswanto Takeran Magetan 100 juta. Hamba Allah Gundang Rejo 500.000. Sehingga total hari ini saudara-saudara kita yang infak untuk Pondok Pesantren MTA Mojogedang dalam nominal uang, wujud uang 245.675.000. 245.675.000. Adapun infak non uang, hamba Allah Gundang Rejo 3 cincin emas dan 2 anting. Kemudian Ibu Karni Jumapolo 1 gelang emas. Ya, mudah-mudahan apa yang panjenengan infakkan ini betul-betul menjadi amal soleh buat panjenengan dan keluarga di sisi Allah, menjadi salah satu sebab pembuka pintu-pintu surga buat panjenengan dan juga keluarga kelak di yaumil hisab. Dan ini perlu kami informasikan dokter, jadi apa yang warga kita maupun simpatisan MTA sisihkan dari sebagian harta ini merupakan murni dari pengamalan hasil kaji. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada aturan harus begini begitu tidak. Namun ini karena dorongan keimanan dan ketakwaan yang insya Allah didapatkan dari hasil kajinya, sehingga semuanya insya Allah saling menyadari bahkan bahwa hartanya yang sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah, sehingga tanpa rasa iman berlomba-lomba untuk terus menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudahan keringanan hati yang Allah berikan ini untuk kita infakkan
harta kita di jalan Allah patut kita syukuri. Ini proses pembangunannya bisa disaksikan saat ini masih membangun dapur dan juga auditorium plus satu asrama di baratnya, yaitu gedung Umar Ibnul Khattab, juga dapur, dan ada satu lagi perbaikan lapangan, ya, perbaikan lapangan karena lapangannya itu lumayan bergelombang, buat lari juga sakit, maka ini diperbaiki. Dan insya Allah Allah berikan, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan dan kelancaran dalam rangka ikhtiar mulia dari Majelis Tafsir Al-Quran untuk turut serta mencerdaskan bangsa ini, untuk berpartisipasi dalam mencetak dan melahirkan generasi-generasi dakwah Islam yang berakhlakul karimah, berilmu, mumpuni, tahan banting, tidak mudah menyerah, bergantung hanya kepada Allah. Ya, sudah cukup. Baik Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, alhamdulillah kajian pada kesempatan hari ini atas rahmat dan ridha Allah bisa diselesaikan, meski masih banyak kekurangan di sana sini, tidak semua pertanyaan bisa terjawab, namun mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan kita. Lebih-lebih tadi ada sedikit informasi, beberapa kalimat dari Dr. Sarbini, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita. Hari ini Allah berikan kemudahan, kita diizinkan oleh Allah untuk menyalurkan dana MTA Peduli Palestina melalui Mercy, dan alhamdulillah hari ini tersalurkan sejumlah 2 miliar rupiah. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semua. Baik, mari kita akhiri kajian kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.